Oke, shalom, selamat pagi untuk anak kelas 11. Materi hari ini berbicara tentang dasar keluarga Kristen. Ya, dua pengertian keluarga. Hal yang pertama yang perlu kita pahami adalah apa pengertian keluarga itu. Keluarga adalah lembaga atau unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak dalam lingkup yang lebih kecil. Selain itu, keluarga juga dapat diartikan sebagai suatu persekutuan yang terdiri dari sejumlah keluarga yang terikat dalam pertalian darah, misalnya kakek, nenek, paman, bibi, cucu, dan lain-lain. Hal ini sering disebut keluarga besar, itulah keluarga. Fungsi keluarga: 1. Reproduksi. Keluarga sebagai satu-satunya tempat yang legal dari lahirnya seorang anak ke tengah-tengah dunia. 2. Pengaturan seksual. Pasangan suami istri yang telah dipersatukan dalam ikatan pernikahan memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan hubungan seksual. Sosialisasi. Fungsi sosialisasi yang ketiga, keluarga adalah sebagai wadah bagi kedua orang tua untuk mengajarkan sopan santun, norma yang ada dalam masyarakat kepada anak-anaknya. 4. Apeksi. Semua anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk saling mengasihi dan menerima. 5. Status. Fungsi status. Hal yang tidak dapat dipungkiri, seorang wanita yang telah menikah mendapat tambahan nyonya, misalnya Nyonya Sudarsono. Ini berbicara tentang status. 6. Fungsi yang keenam adalah perlindungan. Kedua orang tua memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anaknya dari segala ancaman bahaya. 7. Fungsi ekonomi. Suami sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab atas kebutuhan istri dan anak-anaknya. Fungsi keluarga menurut Alkitab. Kalau yang pertama, yang 7 hal tadi adalah fungsi keluarga menurut umum. Yang sekarang fungsi keluarga menurut Alkitab atau firman Tuhan. Fungsi yang pertama, partner Allah dalam mengelola alam semesta beserta dengan segala isinya. Itu Kejadian 1 ayat 28. Lembaga pendidik utama dan pertama. Keluarga itu adalah lembaga pendidik utama dan pertama. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Yang pertama berarti belum ada hal lain yang dapat mendahului peran keluarga dalam pendidikan. Yang utama berarti belum ada lembaga lain yang mampu mengganti perannya dalam pendidikan. Jadi lembaga pendidik utama dan pertama adalah keluarga. Itu dalam kitab Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Yang ketiga, menurut firman Tuhan, fungsi keluarga yang ketiga sebagai wadah kepada semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan saling menghormati. Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Dasar keluarga Kristen. Dasar keluarga Kristen, pembentukan keluarga itu ibarat seseorang yang ingin membangun sebuah rumah. Sebelum membangun tentunya ia harus memperhatikan dulu konstruksi tanahnya apakah lembek atau keras, di atas karang atau pasir, seperti yang Alkitab gambarkan Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dasar keluarga Kristen itu harus firman Tuhan. Ada beberapa hal yang sudah ditetapkan dalam Alkitab sehubungan dengan pernikahan. Terjadinya keluarga adalah asas inisiatif Allah sendiri. Kejadian 2 ayat 18 mengatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. B. Sepadan. Dasar kedua pembentukan keluarga adalah sebagaimana tertulis dalam kitab Kejadian 2 ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan. Kesepadanan yang disyaratkan dari nats ini dalam pembentukan keluarga adalah kesepadanan sesama manusia. Artinya binatang atau ciptaan yang lain tidaklah sepadan dengan manusia dalam hal pernikahan, perkawinan, dan dalam pembentukan keluarga. C. Kristus sebagai dasar keluarga Kristen. Jadi Yesus Kristus adalah dasar keluarga Kristen. Mengapa? Karena dia adalah Tuhan yang sangat mencintai keluarga. Contohnya perkawinan di Kana. Dia juga pribadi yang telah mengorbankan dirinya untuk orang lain.
Yang menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga artinya menjadikan seluruh ajaran Yesus sebagai acuan hidup berkeluarga, misalnya kasih, sifat rela berkorban, saling setia, saling menghormati, dan lain-lain. Ya, ini untuk uji kompetensi nanti untuk minggu depan ya, ada tugasnya. Tapi untuk saat ini tolong didengarkan dulu penjelasan dari Pak Marjono. Sekian penjelasan Pak Marjono. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.